Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Energi Positif. Yang hari ini saya akan membawakan tema sabotase diri atau self sabotage. Teman-teman pernah mendengar mensabotase? Ya, mensabotase diri apa artinya? Jawab sendiri juga ya. Mensabotase diri itu artinya kata-kata ataupun perilaku yang menghalangi, menghambat diri kita mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Apakah teman-teman punya tujuan atau tidak sih dalam hidup? Harus. Selagi kita hidup, kita harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, kita hanya akan mengalir begitu saja tanpa ada usaha yang maksimal, baik itu secara fisik ataupun mental. Jadi teman-teman, untuk hidup sukses dan bahagia itu harus ada usaha fisik dan mental gitu ya. Nggak bisa, fisik aja nggak bisa, mental aja nggak bisa. Jadi antara soul, mind, and action itu harus selaras, harus coherent gitu ya. Oke. Nah teman-teman, sekarang saya akan memberikan atau sharing mengenai pengembangan diri terlebih dahulu, penguatan mental di EQ, supaya segala sesuatunya itu kuat gitu ya. Karena jika kita ingin action, maka mindset kita yang harus terlebih dahulu kita setting gitu. Nah, salah satunya adalah men-setting kita menjadi mindset yang hebat. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Di antaranya yaitu yang harus dihindari adalah mensabotase diri. Dan ini ada penyebabnya. Kenapa sampai kita mensabotase diri atau sampai kita tidak menyadari bahwa hal-hal ini akan mengganggu masa depan kita, terutama yang yang punya tujuan-tujuan tertentu gitu. Kan kita nggak mau hidup cukup lama di dunia tapi kita hanya gini-gini aja gitu ya, nggak ada perubahan ke arah lebih baik gitu ya. Mindset kita gitu-gitu aja, spiritual kita juga gitu-gitu aja. Tentunya kita jangan buang waktu, tapi kita setiap saat harus memperbaiki diri teman-teman. Oke, kita balik lagi ke tema hari ini, mensabotase diri. Sebab-sebab yang membuat kita bisa mensabotase diri, diantaranya adalah karena kita punya latar belakang yang membuat kita sakit hati, terluka, kecewa terlalu dalam, sehingga kita merasa tidak dihargai dalam hidup ini. Siapa dia yang merendahkan diri kita? Siapapun itu akan terekam dengan jelas di otak bawah sadar kita. Jadi setelah kita dewasa, installing itu akan kuat, sehingga kita tumbuh dengan sendirinya ya, bahwa oh saya memang gak berharga deh, memang saya udah gak punya, jadi saya gak pantas untuk jadi orang kaya, saya memang gak cantik, jadi saya gak pantas dapat cowok ganteng gitu, terus saya juga gak mungkin bisa dapat uang banyak karena saya orang miskin dan sebagainya. Jadi limiting belief yang dimiliki itu mensabotase diri akhirnya gitu ya. Jadi oh jangan ke sini, oh jangan ke situ, oh nggak boleh lah, oh nggak mau oh nggak pantas, kayak gitu. Nah teman-teman, penyebab ini biasanya akan melekat jika kita tidak cepat-cepat menyadarinya, dan kita tidak akan ada kemajuan. Kita akan berada di zona yang mindset miskin ya, kemudian pola pikir yang miskin, dan tindakan juga kita akan menjadi tidak memberdayakan.
cepat-cepat kita move on teman-teman. Oke, kenapa saya juga membuat konten seperti ini? Karena saya mengalami hal ini. Dan alhamdulillah gitu ya, karena saya pengen lebih baik dengan berbagai cara. Saya ikut seminar, saya ikut workshop. Kemudian saya juga banyak buku-buku improvement. Kemudian saya juga berteman, berusaha dengan teman-teman yang menurut saya positive thinking, kemudian orangnya maju gitu ya. Nah, itu diantaranya teman-teman. Oke, jadi penyebabnya adalah merasa rendah diri. Nah itu, cepat-cepat kita buang cara hal-hal yang membuat kita konsep-konsep kita terinternalisasi dengan rasa takut akan perubahan, kemudian kebutuhan yang berlebih pada kontrol, kemudian kita nggak ingin merubah karena kita merasa nggak pantas, kemudian kita juga tidak ingin dipuji orang karena saya nggak pantas gitu ya. Nah, alih-alih ini sangat berlebihan banget gitu ya, udah sampai ke titik kita nggak berarti apa-apa. So what gitu loh sama kita. Ada apa nih? Kenapa kita tidak ingin maju sedangkan orang lain sama makan nasi, sama punya waktu 24 jam? Ya, teman-teman. Orang lain bisa maju, orang lain bisa survive, orang lain bisa bahagia. Kita pasti bisa. Nah, selanjutnya, contoh sabotase. Kata-kata sabotase, contoh kayak gini. Aku memang gak pantas untuk mendapatkan pasangan hidup yang kaya raya dan tampan. Aku memang gak pantas untuk mendapatkan kekayaan karena saya nggak punya warisan dari orang tua, sedangkan orang lain punya warisan, pantas saja dia hoki. Saya nggak pantas dipuji karena saya nggak bisa apa-apa, saya mau orangnya pemalas dan sebagainya. Kemudian contoh-contoh sabotase yang lain teman-teman, menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya kita bisa, sebenarnya kita mampu. Kemudian yang kedua, berbicara kritis pada diri sendiri. Jadi selalu mengkritisi apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, pokoknya semua deh. Rasanya nggak pantas gitu. Pakai baju apa aja, sok banget ya, pakai baju mahal. Enggak, pakai baju biasa aja takut kelihatan pamer gitu ya. Atau misalnya dandan gitu ya. Ngapain sih kita dandan? Orang jodoh udah ada kok. Nah, kayak gitu. Jadi hal ini akan membuat kita mensabotasi diri gitu. Kemudian juga kita menuntut diri kita tuh perfeksionis. Perfect, semuanya harus perfect. Baik dari pengetahuan, kata-kata, ataupun kalau kita mau buka bisnis, kita harus perfect dalam segala halnya. Akhirnya kita terlalu lama mikir dan gak jadi deh bisnisnya. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah punya imposter syndrome. Artinya seseorang merasa selalu tidak sukses dalam hal apapun. Dalam hal mencari pasangan, dalam karir, dalam pendidikan, dan sebagainya. Jadi selalu merasa tidak berarti dan tidak pantas. Gitu. Saya merasa selalu rendah gitu ya. Nah, itu teman-teman diantaranya ya. Kemudian yang terakhir adalah kita selalu menghalangi untuk perubahan-perubahan kecil. Sekecil apapun perubahan kita selalu dikomen oleh kita. Misal, nih kita punya pengalaman belajar dulu kuliah misalnya. Kita pengen buka YouTube nih.
Karena kita selalu berpikiran, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya nggak akan ada yang subscribe deh, gitu ya. Jadi hal-hal baru itu tidak mau kita mencoba, tapi di benak kita tuh sudah ada cut kayak gitu. Dan ini bahaya teman-teman ya. Jangan sampai kita punya hal-hal mengkat apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dalam diri kita ya. Oke, baik teman-teman, itu diantaranya hal-hal yang mensabotase diri kita, yang akan membuat kita tidak damai, tidak tenang, kemudian tidak bahagia, tidak sukses, dan tentunya akan menghalangi rezeki kita. Uang itu akan stuck jika kita juga selalu merendahkan apa yang sudah kita punya. Teman-teman, nah mulai dari sekarang sadari bahwa hal-hal seperti itu akan menghalangi kita dalam mencapai tujuan. Maka upayakanlah positive thinking, bahwa Allah itu memberikan kelebihan pada diri kita. Kemudian buatlah perubahan-perubahan kecil, diawali dengan diri kita gitu ya. Mulai dari bangun tidur yang biasanya siang, sekarang coba bangunnya lebih pagi, kemudian bersyukur dan banyak bersyukur. Teman-teman, bertemanlah dengan orang-orang yang positive thinking ya. Kalian bisa, teman-teman bisa curhat dengan teman-teman yang positive thinking. Maka sabotase diri ini akan bisa diminimalisir, dan lama-lama akan terbuka bahwa oh iya, bahwa saya punya kelebihan. Ini saya loh teman-teman, sebenarnya dulu saya mensabotase diri. Ya gitu alasannya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah banget gitu ya, karena saya ingin maju, ingin tenang, ingin damai, ingin hidup lebih baik, dan tentunya ingin banyak uang, teman-teman. Dan setelah itu mengalir dengan indah. Terima kasih, semoga teman-teman sehat, bahagia, dan banyak uang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.